Pelaksanaan Idul Adha nanti, kita juga mengerjakan rentetan-rentetan dalam semua apa yang Allah syariatkan kepada hamba. Kita menginginkan ibadah kita ataupun persembahan kita kepada Allah itu adalah yang maksimal. Jadi bagaimanapun misalnya dalam pelaksanaan Idul Adha nanti, kita juga mengerjakan rentetan-rentetan yang menjadi anjuran dalam pelaksanaan Idul Adha tadi. Beberapa rentetan tersebut adalah misalnya yang pertama tentang mengumandangkan takbir. Ini kita mengumandangkan takbir pada mulai malam daripada pelaksanaan Idul Adha tadi, yaitu malam 10 Dzulhijjah, mulai daripada terbenam matahari di 9 Dzulhijjah tadi, kita memulai mengumandangkan takbir dan berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ini kita mengumandangkan takbir merupakan tanda kita mengagungkan kebesaran Allah atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, serta itu juga kita mengajak kaum muslimin yang lain melakukan hal yang sama-sama kita mengumandangkan takbir. Yang pertama. Yang kedua, sebelum kita berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Adha, itu seharusnya kita juga melaksanakan mandi besar. Ini meskipun mandi ini adalah mandi yang disunnahkan, akan tetapi sangat dianjurkan untuk kita melaksanakan mandi. Ini mandi, niat mandinya hampir sama dengan mandi besar yang lainnya, cuman kita ganti, yaitu sunat mandi Idul Adha. Ini sebagaimana apa yang diriwayatkan dari Nafi' bahwa beliau Ibnu Umar yang kita masukkan di sini adalah melaksanakan mandi sebelum beliau berangkat ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan itu bukan hanya pada Idul Fitri saja, pada Idul Adha pun kita melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga, disunahkan kepada kita untuk menggunakan pakaian yang terbaik ataupun pakaian yang terbaru dalam kita melaksanakan sholat Id. Ini salat Idul Adha merupakan ini salat tempat kita berkumpul, semua orang berkumpul, hingga kita juga menggunakan pakaian yang baru agar kita juga memberi nuansa yang nuansa bahagia kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Ini meskipun itu bukan menjadi yang utama, karena sebaik-baik pakaian atau semulia-mulia pakaian di sisi Allah adalah pakaian takwa. Akan tetapi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ali karamallahu wajhah, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk memakai pakaian yang terbaik yang kami miliki pada 2 hari raya tersebut. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Kemudian sunnah berikutnya adalah kita untuk menggunakan wangi-wangian. Ini kita menggunakan wangi-wangian, minyak wangi ya terserah apa mereknya. Ini sebaiknya kita menghindar daripada khilaf, yaitu kita menggunakan minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. Itu yang seharusnya kita lakukan. Dan ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk memakai pakaian terbaik serta memakai minyak wangi. Ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Kemudian sunnah berikutnya adalah agar sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha itu kita tidak makan. Ini kebalikan daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita makan terlebih dahulu baru kita berangkat. Akan tetapi ketika dalam pelaksanaan Idul Adha ini seharusnya kita salat dulu kemudian baru kita makan. Bahkan anjuran makan tersebut sebagaimana apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, beliau memakan dari daging kurban yang beliau sembelih atau yang beliau kurbankan pada hari tersebut. Kemudian sunnah yang lainnya adalah bagaimana kita berusaha untuk berangkat lebih awal. Kita berangkat lebih awal, kemudian kita cari tempat yang tenang hingga kita tidak terburu-buru. Kemudian sampai di sana kita menunggu sampai pelaksanaan salat jamaah
salat jamaah Idul Adha ini dilakukan sambil kita bertakbir, berzikir dan lain sebagainya, menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau memang pelaksanaannya dalam masjid, mungkin ketika kita sampai kita bisa melaksanakan salat tahiyatul masjid. Akan tetapi untuk salat Idul Adha ini tidak ada salat qobliyah ataupun ba'diyahnya. Jadi kalau dilaksanakan di lapangan nggak ada tahiyat lapangan ya. Jadi yang ada adalah tahiyatul masjid. Kemudian sunnah berikutnya adalah ketika kita berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Adha, ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in adalah berjalan kaki menuju tempat pelaksanaan sholat. Ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW biasa berangkat untuk melaksanakan sholat Id, beliau jalan kaki, dan ketika beliau pulang juga beliau melakukan hal yang sama dengan berjalan kaki. Ini diantara sunnah yang seharusnya kita melakukannya. Kemudian sunnah berikutnya adalah kita melewati jalan yang berbeda ketika kita pergi dan ketika kita pulang. Ini kalau kita pas pergi kita melewati jalan A, yang pulang sunnahnya adalah kita melewati jalan B. Ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan sholat Id, beliau jalan melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan ketika beliau pulang. Ini merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian sunnah berikutnya yang seharusnya juga kita bisa melakukannya adalah dengan kita mengajak seluruh kaum muslimin muslimat untuk ikut sama-sama menuju ke tempat pelaksanaan salat Id, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun yang remaja ataupun dewasa, yang haid ataupun dalam keadaan suci, semua kita berkumpul untuk merayakan kemenangan daripada Idul Adha ini. Jadi ketika rentetan dalam pelaksanaan ibadah itu kita perhatikan, insya Allah kebaikan-kebaikan dalam pelaksanaan Idul Adha pun akan semakin maksimal kita peroleh.